Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips berhemat dan tips keuangan lagi. Nah, kali ini kan kita lagi berada di bulan Ramadan, sehingga yang bakal aku bahas adalah gimana sih supaya kita itu bisa mengatur keuangan kita jadi lebih baik dan kita bisa berhemat ketika bulan Ramadan itu tiba. So, teman-teman tonton video aku sampai habis ya. Memang nggak bisa kita pungkiri ketika bulan Ramadan tiba itu pengeluaran pasti akan membengkak teman-teman, karena pasti kita akan mikir buat belanja untuk buka puasa, terus pengen makannya kan pasti yang enak-enak biar berbukanya itu lebih nikmat, apalagi ketika sahur juga pilih menu-menu yang lebih enak supaya sahurnya juga semangat. Nah, memang kalau untuk bener-bener nggak boros atau bener-bener pengeluaran mau dibikin sama kayak bulan-bulan biasa itu nggak mungkin, pasti akan sulit. Makanya di sini kita cari cara supaya kita bisa lebih berhemat, tidak terlalu boros-boros banget ketika di bulan Ramadan. Walaupun agak meningkat, tapi meningkatnya setidaknya tidak jauh banget dari alokasi budget kita di bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau misalkan nih di hari biasa kita bisa cukup dengan nyambel, bikin tempe, makan sama nasi hangat, telur ceplok, udah bakal senang. Tapi nggak mungkin itu bisa kita lakuin ketika di bulan Ramadan untuk menu berbuka atau menu sahur, apalagi pasti rasanya liur kita ini akan hanta atau nggak semangat untuk sahurnya ya kan. Makanya memang pasti akan meningkat, tapi di sini aku kasih beberapa tips supaya kita bisa lebih tetap mengkoordinir atau menjaga budget kita supaya tidak over budget banget. Nah, untuk tips yang pertama yaitu kita belanja di awal bulan Ramadan. Kenapa kita harus lakukan itu? Supaya kita belanja di awal Ramadan itu untuk menghindari peningkatan harga ketika udah masuk ke pertengahan atau apalagi di akhir-akhir Ramadan kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan untuk kebutuhan selama 1 bulan di bulan Ramadan, kalian bener-bener list apa aja yang kalian butuhkan dan belanjalah dalam jumlah besar di awal bulan supaya kalian sebulan itu terpenuhi, jadi tidak terkena kenaikan harga. Tapi juga bener-bener di list itu yang memang dibutuhin, jangan yang nggak dibutuhin. Dan list yang untuk pembelian 1 bulan itu untuk pembelian bahan-bahan yang bisa awet selama 1 bulan. Jangan yang cepet busuk kalian stok banyak-banyak dari awal bulan malah jadinya mubazir. Lalu yang kedua yaitu buat list apa aja yang kalian mau masak setiap harinya untuk 1 bulan. Mungkin kalau memang nggak sanggup nih mikir untuk 1 bulan, kalian bisa list meal plan apa aja yang mau kalian masak dalam waktu 1 minggu. Nah itu jadi supaya memudahkan kalian untuk belanja mingguan atau belanja sayurnya itu lebih terarah, lebih terkonsep karena udah ada meal plan apa aja yang mau dibeli. Jadi setiap hari juga kalian masak itu nggak perlu bingung lagi. Oh hari ini mau masak apa ya? Aduh besok mau masak apa ya? Walaupun kalau meal plan, kalau aku pribadi nih, kalau aku bikin meal plan 1 minggu, aku tuh nggak bisa yang memang di hari yang sama. Contoh, hari Selasa aku pengen masak sop, belum tentu di hari Selasa itu sopnya itu aku masak, bisa aku masak yang lain. Tapi dalam 1 minggu menuku udah yang itu aja kayak gitu. Jadi muter di situ-situ aja, tapi tergantung mood nih, hari apa pengen masak-masaknya kayak gitu. Yang penting yang aku utamakan adalah untuk sayur yang daun-daunan yang lebih cepat busuk itu pasti aku utamakan di hari awal-awal untuk aku masak duluan. Terus dengan adanya meal plan kayak gini itu bikin kayak lebih happy gitu loh. Kalau aku pribadi kayak lebih semangat untuk masak setiap harinya, nggak perlu ada drama bingung-bingung lagi kayak gitu. Tapi memang harus benar-benar dipastiin yang udah kalian meal planin itu ya sayur yang kalian beli itu harus kalian masak. Jangan sampai udah kalian bikin meal plan, udah kalian beli sayurnya tapi kalian tetap jajan juga. Endingnya kan malah jadi double keluarnya. Yang sayur dimasak akhirnya pada busuk, uangnya rugi, terus kalian juga keluar uang untuk jajan. Jadi kalau kalian udah memantapkan hati untuk meal plan dan belanja sayur-sayurannya, kalian juga harus komitmen untuk memasaknya walaupun nggak sesuai hari dengan meal plan yang kalian buat, tapi dalam 1 minggu sayur yang kalian beli itu harus kalian habiskan. Lalu untuk tips yang ketiga, nah ini yang paling susah nih kayaknya, yaitu kalian harus banget kurangi kegiatan buka bersama di luar. Nah ini biasanya para mbak-mbak atau kakak-kakak, adik-adik yang masih ABG
Nah itu biasanya masih doyan banget buka bersama di luar, kumpul bareng teman-teman, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni TK, reuni PAUD mungkin. Nah itu kalau bisa dikurangi ya teman-teman. Dipilih atau prioritaskan buka bersama yang mana yang paling prioritas yang kalian ingin datangin, dan maksimalkan itu dalam 1 bulan cuma 3 kali kalian pergi. Karena tanpa kalian sadari, budget untuk buka bersama di luar itu sangat banyak sekali. Misal dalam 1 kali jalan 100.000 kalian harus sokongan buat beli makan buka bersama. Nah kalian misalkan nih seminggu kalian pergi itu 2 kali atau 3 kali, dikalikan 1 bulan udah berapa teman-teman? Kalau aku pribadi alhamdulillah aku sudah mungkin 6 tahun mau ke 7 tahun ini udah gak pernah ikut acara buka bersama. Kalau dulu aku itu setiap bulan puasa udah seksi paling sibuk, atau kalau enggak udah banyak banget invite di grup di zaman dulu BBM atau masih FB, itu udah banyak betul grup-grup yang invite aku buat ikut acara buka bersama, mau reuni A, B, C, D, atau kumpul ini kumpul itu, banyak teman-teman. Kalau dulu rasanya kalau nggak pergi acara buka bersama itu kayak rasa ada yang kurang, rasa kayak nggak gaul, rasa kayak nggak bisa ngumpul sama teman-teman, padahal hari-hari biasa juga sering banget tuh ketemu. Nah tapi setelah aku kayaknya karena aku merantau atau apa ya, aku lupa juga, pokoknya akhirnya aku bukan menghindar, akhirnya aku tuh kayak tiap ada undangan gitu aku nggak ikut datang kayak gitu. Awal-awal kayak agak susah, tapi lama-lama malah terbiasa. Malah kalau sekarang aku udah ganti nomor handphone, aku udah ganti akun medsos yang memang link teman-teman banyak, sampai akun Instagram pribadi aku itu followers yang ngikutin aku cuma 100 orang. Aku nggak terima asal-asalan, dan yang 100 itu malah kebanyakan online shop sama teman-teman yang memang bener-bener deket, tapi itu pun sekarang aku udah nggak pernah ketemu lagi. Memang kita semakin dewasa, semakin beranjak usia, semakin bertambah usia, kayak teman yang terlalu banyak itu udah nggak terlalu butuh-butuh banget menurut aku. Tapi lebih baik cuma 1 atau 2 orang teman, tapi itu yang berkualitas kayak gitu. Nah ini lanjut kembali ke tema video, ini udah ngalor ngidul kemana-mana, maaf banget ya teman-teman. Nah lanjut untuk tips yang keempat nih. Tips yang keempat, kita itu berusaha untuk menggabungkan antara menu berbuka dan menu untuk sahur. Jadi usahakan setiap hari kalian masak itu dengan porsi yang agak banyak supaya cukup untuk dimakan ketika sahur. Jadi ketika sahur juga tinggal dipanasin aja. Jadi selain menghemat biaya juga menghemat waktu. Jadi nggak perlu repot-repot subuh-subuh kalian pada masak teman-teman. Nah kalau misalkan untuk buka mungkin boleh ditambahin dengan kue-kuean kayak gitu. Nah terus selanjutnya untuk yang kelima, nah buat takjil sendiri jika anggota keluarga banyak. Nah kenapa aku sebut begini? Karena memang kalau anggota keluarga kita banyak lebih hemat kita bikin sendiri. Tapi kalau misalkan kita cuma sendirian atau kita cuma berdua, ya lebih hemat kita belanja di luar. Tapi belanjanya juga harus terkontrol, jangan asal-asal ambil aja semua. Karena kalau misalkan kita masak, kita nyiapin bahannya nggak mungkin belinya sedikit-sedikit, bahan ini, bahan itu, bahan A, B, C, D, E, pokoknya gitu. Jadi kalau memang banyak lebih hemat belanja, lebih hemat masak. Tapi kalau sendiri lebih hemat belanja, tapi belanjanya juga harus terkontrol ya teman-teman. Nah terus untuk selanjutnya yaitu tips yang keenam atau tips yang terakhir. Untuk tips yang terakhir, nah ini digunakan untuk kepentingan lebaran. Jadi kalian boleh cicil kebutuhan atau yang kalian butuhkan untuk bulan Idul Fitri itu dicicil mulai dari awal Ramadan. Jangan sampai benar-benar ditumpuk semuanya ketika mendekati lebaran, karena pasti itu bakal mahal banget. Kalau aku pribadi biasanya aku cicil-cicil itu kayak emping duluan, kacang duluan, karena kalau udah dekat mau lebaran itu pasti harganya naik, dan itu aku usahakan aku beli di sebelum pertengahan puasa karena harganya masih normal. Atau kerupuk, pokoknya beli bahan-bahan yang memang bisa disimpan untuk dalam waktu yang lama, kayak sirup-sirupan. Tapi kalau sirup terkadang sih masih ada diskon ya, tapi boleh kalian stok sedikit-sedikit supaya mencegah kalian terkena kenaikan harga yang nggak masuk akal. Yang utama emping-empingan itu teman-teman, itu wajib banget di stok duluan sebelum waktu lebaran, karena udah dipastikan emping, kacang itu bakal naik, bahan-bahan kue itu bakal naik ketika mau lebaran.
Nah, tapi kalau misalkan bahan-bahan yang memang nggak bisa disimpan jangka panjang, yang memang belinya harus mepet-mepet lebarannya, ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kita nih meminimalisir pengeluaran yang akan membengkak ketika lebaran nanti, kayak gitu. Jadi kita siasati duluan supaya nggak kena dampak kenaikan harga, karena semua kebutuhan itu pasti pada naik. Mulai dari sekarang aja udah mulai dicicil-cicil nih naik-naik kebutuhan pokok di luar sana. Nah, jadi ini dia 6 tips yang bisa aku kasih ke teman-teman yang bisa bikin kalian mungkin agak lebih bisa berhemat supaya nggak boros-boros banget di bulan puasa, supaya budgetnya nggak sampai naik berkali-kali lipat daripada bulan-bulan sebelumnya. Semoga relate dengan kehidupan kalian, semoga kalian juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan kalau memang teman-teman ada yang kurang nih mungkin tips dari aku, boleh banget di komen di kolom komentar. Di sini tempatnya kita bisa sharing-sharing. Aku terbuka banget untuk teman-teman yang pengen berbagi. Misalkan ada tahu apa, boleh langsung komen-komen aja. Dan kalau gitu, sampai ketemu di video aku yang lain. Bye-bye.